Oke teman-teman, balik lagi dengan gua Elang di channel Carry Store pastinya. Ya, oke, sebelumnya gua mau minta maaf dulu karena mungkin gua udah lama banget ya gua nggak upload konten, gua nggak upload video ke YouTube. Ya, mungkin untuk teman-teman yang udah follow Instagram gua, mungkin mereka udah pada tahu kenapa alasan gua untuk vakum sementara bikin konten. Bukan karena males atau gua nggak mau lagi bikin konten di YouTube, tapi ya memang lagi ada problem aja lah, yang mungkin nggak perlu gua jelasin dalam video ini. Oke, jadi kembali lagi seperti biasa di video kali ini kita kedatangan sebuah PC. PC ini milik salah satu user gua yang berasal dari Bandar Lampung. Jadi PC ini itu dibeli oleh usernya di salah satu toko yang ada di marketplace yaitu Shopee, dengan harga yang mungkin kali ini gue nggak bisa sebutin untuk harganya karena nggak enak juga lah ya kalau gue ngebahas harga, karena untuk harga itu menurut gue di zaman part PC yang lagi serba mahal ini, untuk harga itu relatif sih menurut gue. Jadi tergantung kalian para user atau pemakai atau kalian yang mau nyari PC, itu udah jadi tugas kalian yang harus bisa memilih part PC atau PC rakitan yang sesuai antara spesifikasi dan harganya. Jadi kita nggak bisa ya kalau untuk mau nyalahin toko atau nyalahin orang yang ngerakit PC-nya ini dan dia pasang harga jual yang menurut kita nggak worth it, itu kita nggak bisa salahin, balik lagi ke kitanya. Jadi pilihannya kita mau beli atau enggak, itu aja. Jadi makanya gue selalu ngingetin buat kalian yang mau cari PC di toko online, gue itu selalu kasih saran untuk kalian pelajarin dulu minimal itu spesifikasi dasar dari sebuah komputer. Oke, balik lagi ke PC ini. Usernya ini mendapatkan spesifikasi yang nggak sesuai atau bahkan sampai nggak bisa banget dipakai untuk menjalankan software yang memang dibutuhkan oleh usernya itu. Jadi dikirimlah PC ini untuk di-upgrade lagi. PC baru beli langsung di-upgrade lagi gitu cuy ceritanya. Oke, jadi sebelum kita membahas ke upgrade-nya, kita akan bahas dulu spesifikasi awal dari PC ini. Dia masih menggunakan spesifikasi yang terbilang sudah sangat-sangat lawas sekali atau sudah sangat jadul sekali. Karena PC ini masih menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i7-8770 yang merupakan Intel generasi ke-1 yang udah lawas banget cuy. Bayangin, prosesor Intel Core i7 generasi ke-1 itu rilis di tahun 2009. Berarti udah sekitar 11-12 tahun yang lalu prosesor yang dipakai di PC ini. Untuk spesifikasi si prosesornya itu sendiri, mungkin kalau kita lihat sekilas di atas kertas, sebenarnya spesifikasi prosesor i7 generasi ke-1 ini udah cukup mumpuni. Karena udah memiliki speed 2,9 GHz dan juga sudah punya 4 core dan 8 thread. Tapi nggak tahu kenapa masih berat untuk menjalankan software-software zaman sekarang. Bisa jadi mungkin karena memang teknologinya yang udah ketinggalan banget alias udah jadul banget. 2009 sekarang sudah 2021, itu udah jadul banget. Kemudian untuk motherboardnya, tentu aja PC ini tuh karena prosesornya menggunakan Intel generasi ke-1, udah pasti motherboardnya dia pakai soket LGA 1156. Kali ini dia pakai seri H55M. Kemudian untuk RAM-nya dia udah pakai 8 GB dual channel dengan merek Hynix dengan speed 1333 MHz. Kalau dipikir-pikir padahal udah i7 terus RAM-nya udah 8 GB dual channel tapi masih suka ngelak-ngelak. Gua nggak tahu kenapa, mungkin aja ya memang karena itu tadi, karena memang teknologinya yang udah lawas banget, udah ketinggalan banget, jadi bakal kerasa berat untuk menjalankan software di zaman sekarang. Lanjut untuk VGA card-nya, dia udah pakai dari merek Colorful Nvidia GT 1030 yang udah punya VRAM 2 GB, bus width-nya masih 64 bit, tapi dia udah bertipe memori GDDR5. Udah cukup bagus lah ya, tapi untuk bottleneck atau enggak dipasangin di prosesor i7 generasi ke-1 ini gua nggak tahu sih, karena gua sendiri belum pernah nyoba untuk memadukan kedua komponen ini. Lanjut untuk casingnya, ini dari Digital Alliance, cuman gua nggak tahu ini dari seri apa. Kita langsung aja lanjut ke power supply-nya. Dia masih pakai power supply dari Armageddon Foxtron 300 FX. Di sini udah tertulis 80 plus bronze, tapi gua nggak tahu, gua belum cek apakah ini benar-benar sudah bersertifikasi 80 plus.
Nah, oke, jadi itu aja mungkin keseluruhan komponen awal yang dipakai dari PC yang dibeli usernya di Shopee ini. Oke, sekarang kita bahas apa aja yang bakal kita upgrade dari PC yang ada di sebelah gua ini. Yang pertama yang kita upgrade dari PC ini yaitu adalah prosesornya. Kita langsung aja upgrade ke Intel generasi ke-10, yaitu Intel Core i5 10400. Prosesor dengan 6 core 12 thread ini jelas udah sangat-sangat worth it lah ya untuk kita pakai di tahun 2021 ini. Untuk ngejalanin software-software tahun 2021 mungkin masih bisa banget untuk kita andelin. Terus kenapa gua pilih yang i5 10400 polos, gua nggak pilih yang i5 10400F? Alasan yang pertama karena memang stoknya lagi nggak ada, lagi kosong untuk Intel Core i5 10400F-nya. Dan alasan kedua yaitu adalah karena sebelumnya gua udah saranin ke usernya untuk upgrade keseluruhan dari komponen PC yang udah dibelinya di Shopee ini. Tapi karena lagi-lagi karena persoalan budget, jadi usernya ini mutusin buat nyicil dulu untuk nggak upgrade semuanya dulu. Jadi beberapa komponen lawasnya itu masih bakal dipakai, termasuk untuk VGA-nya sambil mau dijual dulu supaya bisa upgrade lagi ke VGA yang lebih worth it. Jadi karena ada kemungkinan VGA ini bakal dijual dulu oleh usernya sambil nunggu mungkin ada tambahan untuk upgrade ke VGA yang lebih bagus, makanya gua pilih Intel Core i5 yang 10400 yang dia udah tertanam ada VGA bawaan yaitu Intel HD Graphic pastinya, supaya nanti kalau VGA-nya kejual dan dia belum punya tambahan untuk beli VGA card yang lebih oke, dia masih bisa pakai VGA onboard-nya. Jadi PC-nya nggak nganggur gitu ya. Kalau kita ambil 10400F nggak pakai VGA, dia jelas nggak bisa untuk tampil ke monitor. Kemudian komponen yang kedua yang kita upgrade di sini adalah udah jelas motherboardnya, karena kita upgrade prosesornya itu jauh banget dari Intel generasi ke-1 ke generasi ke-10 yang udah pasti dia itu beda soket LGA. Kita upgrade juga untuk motherboardnya. Kini kita upgrade ke motherboard yang udah support Intel generasi 10 bahkan sampai Intel generasi 11. Kali ini kita pakai dari merek MSI yaitu MSI H510M A Pro. Kemudian komponen selanjutnya yang kita upgrade dari PC ini tentu aja RAM-nya. Jadi kali ini kita upgrade RAM-nya ke DDR4 8GB single channel, cuma satu keping, karena kedepannya usernya ini bakalan mau upgrade ke RAM 16GB. RAM yang kita pakai kali ini dari merek Zadak, yaitu Zadak Twist 8GB DDR4 266MHz. Kenapa gua pilih motherboardnya yang udah support sampai 3200MHz? Tapi RAM-nya masih yang 266MHz karena memang stoknya yang lagi nggak ada untuk RAM yang 3200MHz. Memang lagi kosong ya, jadi sementara kita pakai yang ini dulu lah ya. Gua juga udah konfirmasi ke usernya, oke-oke aja. Karena kedepannya juga bakalan di-upgrade ke 16GB dual channel 3200MHz. Sambil nunggu untuk kedepannya mungkin PC ini bakal balik lagi ke sini untuk di-upgrade lagi. Kata usernya sih dia mau upgrade VGA lagi, kemudian dia mau upgrade RAM juga untuk kedepannya, dan gue juga udah saranin untuk upgrade lagi power supply-nya kalau nanti dia mau upgrade VGA card-nya ke VGA yang jauh lebih bagus lagi untuk performanya. Oke, jadi itu aja keseluruhan komponen yang bakal kita upgrade dari PC-nya ini. Jadi upgrade-nya itu jauh banget ya, dari Intel Gen 1 ke Intel Gen 10 itu bisa dibilang upgrade yang jauh banget. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke proses pengupgrade-annya, dan setelah itu kita langsung aja masuk ke pengetesannya. Seperti biasa, kita akan tes untuk edit video di Adobe Premiere Pro. Terus kita akan juga tes performanya di beberapa game. Dan nggak lupa juga gua bakal kasih perbandingan kalian performa sebelum dan juga setelah di-upgrade. Apakah bakal ada perubahan dan juga peningkatan performa yang signifikan setelah prosesor, motherboard, dan RAM-nya juga kita upgrade dengan masih menggunakan VGA card yang sama, yaitu VGA lamanya VGA Nvidia GT 1030 2GB GDDR5. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke proses perakitannya. Gas cuy!
Oke, untuk pengetesan yang pertama, ini gua coba buat masukin beberapa footage video di Adobe Premiere Pro dengan resolusi 1080p dan gua coba untuk tes render. Hasilnya dia cuma memakan waktu sekitar 2 menit 45 detik untuk proses renderingnya. Oke, untuk tes game ya, di sini gue cuma ngasih perbandingan aja antara setelah dan juga sebelum di-upgrade dengan menggunakan settingan yang sama di game GTA V, yaitu dengan menggunakan resolusi 1080p. Presetnya kita pakai rata tengah atau preset high.